Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iriana dengan NIM 220205502019 dengan jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dengan mata kuliah Sistem Alat Ukur dan Pengukuran Elektronika. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran dengan osiloskop. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang fungsinya memproyeksikan bentuk sinyal listrik yang agar dapat dilihat dan dipelajari. Pada osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode, kemudian piranti pemancar elektron akan memproyeksi sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Dan sorotan elektron tersebut membekas pada layar. Rangkaian khusus dalam osiloskop akan menyebabkan sorotan bergerak berulang-ulang dan kiri ke kanan. Osiloskop juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, alat ukur frekuensi sinyal yang terisolasi, dan yang kedua, alat ukur untuk mengetahui tegangan listrik dan realisasinya terhadap waktu, dan yang ketiga, membedakan arus AC dan DC. Yang keempat, melakukan cek sinyal. Yang kelima, melakukan cek noise. Dan yang keenam, menghitung adanya perubahan aliran fase pada sinyal input. Dan yang ketujuh, alat ukur amplitudo radiasi. Jenis-jenis osiloskop adalah ada dua, yang pertama osiloskop analog dan yang kedua osiloskop digital. Nah, definisi dari osiloskop analog adalah biasanya disebut osiloskop tabung kaca karena menggunakan tabung CRT atau cathode ray tube sebagai layarnya. Sedangkan osiloskop digital, yang pertama osiloskop digital itu menggunakan layar LCD, dan yang kedua osiloskop digital dapat menentukan bandwidth dengan lebih fleksibel. Nah, jenis-jenis osiloskop digital adalah yang pertama osiloskop sampling digital, yang kedua osiloskop berbasis komputer atau PC, dan yang ketiga osiloskop signal campuran, dan yang keempat osiloskop portable. Dan di dalam osiloskop terdapat juga bagian-bagian, yaitu yang pertama volt atau diff, yang kedua CH1 atau input X, AC/DC, ground, posisi Y, variabel, selektor, layar, intent, rotation, focus, position X, sweep time diff, mode, level, exit trigger, call 0,5 VPP, ground oscilloscope, dan yang terakhir CH input Y. Yang pertama itu tadi bagian-bagian osiloskop, yaitu volt atau diff dapat mengeluarkan arus tegangan AC dalam perangkat elektronik, dan sedangkan CH1 input atau X memasukkan gelombang maupun sinyal yang nantinya akan diukur. Yang ketiga, AC/DC dapat memilih tingkat besaran yang ingin diukur. Dan yang keempat, ground. Hampir sama dengan AC/DC, komponen ground juga berfungsi memiliki besaran gelombang yang akan diukur. Sedangkan yang kelima, posisi Y, fungsinya dapat mengatur garis yang terdapat pada layar. Sedangkan variabel memiliki fungsi mengkalibrasikan osiloskop apabila alat tersebut hasil pengukurannya sudah tidak akur. Yang ketujuh, selektor dapat melakukan pemilihan channel. Dan yang ke-8, layar dapat menampilkan nilai atau hasil pengukuran. Yang ke-9, intent mengatur kecerahan layar osiloskop. Dan yang ke-10, rotation mengatur letak garis yang ada di dalam layar. Yang ke-11, fokus dapat mengatur ketajaman grafik. Dan yang ke-12, position X berfungsi untuk pengatur garis pada osiloskop. Dan yang ke-13, sweep time diff dapat mengubah periode waktu dan juga frekuensi. Yang ke-14, mode dapat memilih jenis mode yang akan dipakai. Level itu berfungsi untuk menghentikan gerakan grafik yang ditampilkan pada layar. Yang ke-16, exit trigger yang berfungsi yang letaknya berada di luar osiloskop.
Yang ke-17, Cal 0,5 VPP dapat melakukan kalibrasi awal sebelum osiloskop digunakan. Yang ke-18, ground oscilloscope berfungsi untuk dihubungkan dengan ground. Yang ke-19, CH input Y dapat membaca hasil analisis dari gelombang yang sudah diukur. Nah, terdapat juga karakteristik dari osiloskop. Yang pertama, karakteristik berbasis waktu, dan yang kedua, karakteristik berbasis tegangan. Nah, karakteristik dari berbasis waktu ada 3. Yang pertama, frekuensi dan periode. Yang kedua, siklus kerja atau duty cycle. Yang ketiga, perubahan sinyal. Nah, terdapat juga karakteristik berbasis tegangan ada 3. Yang pertama, amplitudo. Yang kedua, tegangan maksimum dan minimum. Dan yang ketiga, tegangan rata-rata. Nah, di dalam osiloskop terdapat juga spesifikasinya. Di antaranya yang pertama, lebar pita atau bandwidth. Yang kedua, analog dan digital. Yang ketiga, jumlah kanal. Yang keempat, sampling rate. Yang kelima, phase time. Yang keenam, maksimum input voltage. Yang ketujuh, sensitivitas vertikal. Dan yang ke-8, time base. Dan yang ke-9, input impedance. Nah, itulah penjelasan tentang pengukuran dengan osiloskop dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.